Ya buat yang baru-baru masuk itu tolong absennya diisi dulu ya sebelum kita mulai rapat ya. Nasi kotaknya nanti belakangan, ini buat narasumber dulu. Terima kasih. Bang Sio, segera dimulai rapatnya, jangan kebanyakan apa tuh filler. Ya gimana ya, kita mencontoh dari Tensura harus dipanjang-panjangin gitu kan. Tidak, memang kenapa rapat tuh harus panjang? Karena ini tuh bagian dari strategi. Kalian nih, aktivis-aktivis tolonglah bersuara gitu. Ini kita memang kalau rapat tuh memang harus dipanjangin. Why? Kenapa? Tujuannya tuh biar lawan rapat kita capek duluan. Jadi kalau ketika terjadi debat, sudah malas itu ikutan debat karena udah capek, rapat terlalu lama. Itu namanya strategi. Begitu. Boleh. Itulah yang jadi alasan kenapa rapat bisa 5 hari, 6 hari. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas anime rapat dengan cara rapat. Sebagai saya, kira-kira bagaimana pendapat narasumber kita, Sio Sensei, mengenai anime rapat belakangan ini, 6 episode terakhir. Bagaimana rapatnya? Waduh, menurut pendapat gua nih, penilaian selama 6 episode. Menurut gua selama 6 episode ini jujur, buat rapat pembahasannya masih oke, gua masih bisa ngikutin. Masih bisa ya mencerna, cuma selama gua nonton 6 episode itu gua ngerasa kayak ini sengaja dilama-lamain, sengaja diulur, dan kata-kata atau dialog yang digunakan itu kayak emang sengaja dipanjangin. Contoh kayak Diablo yang berterima kasih ke Rimuru itu kayak kata-katanya panjang banget, atau kata sambutan dari siapa tuh, gue lupa, yang di episode 6 muncul tuh, siapa sih namanya? Bapak siapa namanya itu? Yang dipanggil sama Rimuru, terus dia datang ngasih kata sambutan, kan itu dipanjang-panjangin juga tuh. Kayak emang sengaja gitu loh, pakai dialog-dialog yang panjang biar memenuhi durasi. Dan paling parah, menurut gue ya, yang harusnya benar-benar bisa dipangkas itu di episode 4 waktu menjelaskan item sihir. Kayak itu emang kesannya sengaja banget dilamain tuh, di situ berasa banget gue pas nonton ya. Item sihir yang di jalanan bukan sih? Iya, yang di jalanan. Oh. Lu gak ada masalah sama rapatnya Hinata yang episode 5? Rapatnya Hinata menurut gue yang awal sih. Yang awal kayak sengaja diulur, ujung-ujungnya konspirasi kan, yang itu kayak ya gue sih sebenarnya nggak ada masalah itu, karena pengen nambah kesan kayak kita mau menjauhi Tempest, kita mau berdiskusi dengan Tempest, tapi tiba-tiba ada konspirasi di situ, kayak alurnya tiba-tiba dibuat belok. Ya itu sih gue nggak ada masalah sebenarnya, walaupun awalnya ya sama kayak tadi, kesannya dipanjangin. Kalau soal tiba-tiba belok tuh kayaknya emang begitu deh, di manga juga gitu kalau nggak salah kok. Iya, tiba-tiba belok. Emang tiba-tiba belok kan. Iya, itu fill in ketika rapat tiba-tiba ada konspirasi dan plot twist kan, emang kayak gitu kan. Fill in-nya kan di situ. Kalau tiba-tiba belok gitu. Kayak lagi nikah kan, semua terima sah, tidak, saya tidak setuju. Nah, iya dia kayak gitu. Dia belum bayar pajak. Ya kayak gitu, fill in-nya. Walaupun ya dari gue sendiri sebenarnya yang pasti awal-awal yang rapatnya Hinata juga ada beberapa pembahasan yang bisa diringkas. Itu menurut gue. Kalau menurut lu gimana anime rapat ini selama 6 episode? Aduh, kalau rapat, mungkin bagian buat gue ya, rapat paling tidak penting tuh rapatnya Hinata, sumpah. Tidak penting dalam artian banyak dialog tidak penting gitu di Hinata tuh. Terutama ada tuh satu karakter, siapa lah namanya, kesatria rambut putih yang kayak bocah-bocah tengil gitu. Itu semua yang keluar dari mulut dia tuh buat gue dialog sia-sia. Iya. Gue udah tahu semua apa yang dia sebutkan, ngapain lu sebut lagi gitu. Kerasa banget kayak, aduh, udahlah biar dia ngomong aja lah. Kita tambah-tambahin durasi. Iya. Entahlah siapa namanya tuh. Iya kan, kayak yang gue bilang tadi, makanya emang ini animenya emang sengaja dialognya menggunakan dialog-dialog yang dipanjangin gitu loh. Sama ini loh, gue keselnya tuh Tensura gimana ya? Yang pas lagi rapat kayak sebenarnya ada bagian yang bisa dihilangin. Contoh, bukan dihilangin, lebih dipersingkat mungkin, kayak inian. Dialognya Diablo sama Rimuru. Si Diablo bilang terima kasih Rimuru sama dan bla 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 bla. Nah, itu dialognya di episode 6 itu panjang banget. Coba aja lo dengerin. Itu 30 detik doang cuma ngebahas poin inti Rimuru memberikan kepercayaannya lagi. 30 detik lebih. Oh, yang ke Diablo tuh ya? Iya, itu 30 detik lebih. Gara-gara si botak tiba-tiba hilang kan? Yang itu kan? Oh iya. 30 detik lebih itu cuma ngebahas satu poin itu doang gitu loh. Ini ada yang komen, makanya Rimuru bilang kalau salam Diablo tuh kepanjangan. Bukan salam Diablo yang kepanjangan, Adalman kalau itu. Yang Adalman datang tuh. Aduh, Adalman juga datang malah cerita sejarah. Iya.
Ada datang malah malah bikin rapat makin lama saya. Cuma menurutmu gimana soal rapat nih? Ini rapatnya bikin membosankan atau justru menarik gitu ngelihat semua dialog yang keluar di dalam tiap rapatnya? Bentar, lu baca novelnya nggak? Baca. Oke, sebagai pembaca novel lah, lu puas nggak lihat rapat kayak begini? Enggak, karena tadi gue bilang kalau konteks gue baca mungkin gue masih bisa oke lah. Nih intinya di sini gue bisa nangkep. Lah kalau anime kan lu bener-bener 20 menit ya lu tonton 20 menit gitu loh. Nggak bisa kayak lu baca sekilas ngambil poin intinya kan nggak bisa. Oh namanya nonton anime, ya kan? Terus lu gimana nih? Menurut lu dah? Ayo. Menurut gue ya itu masalah rapat nih cuma satu. Kebanyakan ngomong. Ya namanya anime rapat ya banyak ngomong dong. Dalam artian satu episode yang ngomong doang. Coba lu nonton deh episode 2 rapat. Habis rapat mereka ngapain? Ngobrol. Habis ngobrol ngapain? Rapat lagi. Apalagi episode berapa tuh? Episode 6 kalau nggak salah. Di awal rapatnya Tempest, di tengah rapatnya siapa, di ending rapatnya Rozo. Ngomong semua, Pak. Tidak ada selang-seling kayak lagi jalan-jalan kemana kek, atau lagi pengen kelarin misi apa kek, atau mungkin lagi ketemu bawahan baru. Enggak, rapat, ngobrol, habis itu rapat lagi, ngobrol lagi. Itu yang bikin menurut gua ya, bikin episodenya jadi membosankan. Dan ini diulang-ulang dari episode 2, rapat, ngobrol, rapat, ngobrol, rapat, ngobrol, rapat. Jadi kayak tidak ada variasi gitu. Jatuhnya cuma anime ngomong doang. Mirip banget kayak Soma tuh, apalagi nama animenya Soma ya. Oh, Genjutsu Sugiusa. Kan itu satu season ngobrol doang, tidak ada battle-nya, tidak ada apa. Cuma setidaknya setidaknya Genjutsu Sugiusa itu masih ada beberapa masih diselingin lah. Kadang si Soma jalan keluar lihat-lihat kanan kiri. Ini Tensura sampai sejauh ini itu rapat ngobrol di ruangannya Rimuru, habis itu pindah ke tempatnya Yuki, lagi rapat lagi sama anak buahnya siapa lah itu yang badut-badut, habis itu pindah lagi ke rapatnya Raja Falmut, habis itu pindah lagi ke gitu terus. Itu yang bikin langsung kerasa kok begini banget ya animenya ya. Soalnya gini ya, banyak tuh yang gue juga dulu mikir kayak gini. Bukannya dari season 1 emang sering rapat ya Tensura ya. Jadi misalnya sebelum perang mereka diskusi dulu, rapat dulu, habis rapat baru perang, habis perang pesta, habis pesta baru rapat lagi, baru perang lagi gitu. Emang gitu polanya Tensura. Cuman tadi gue tuh ngelihat ulang dari season 1, berapa banyak sih episode di season 1 yang isinya tuh rapat. Dan ini gue ada catat nih, ini buat data. Kalau rapat kita harus ngomong data. Pakai data sekarang ya mainnya ya guys ya. Jelas. Waduh, mainnya pakai data sekarang. Abang ini kalau ngomong tuh pakai data. Di season 1 episode rapatnya tuh ada di episode 11. Waktu mereka mau ngelawan Orc Lord. Ya. Episode 12 rapatnya masih lanjut. Setelah itu battle, perang lah lawan si Orc Lord kan. Sampai akhirnya 6 episode kemudian, episode 18 rapat lagi ngelawan Keribidis, apalah sebutannya tuh. Jadi lu bisa lihat tuh, rapatnya tuh tidak berturut-turut kayak season 3 sekarang yang 3, 2, 3, 4, 5, 6 rapat semua. Enggak nih, 11, 12 perang. Sampai akhirnya 6 episode 18 rapat, habis itu lanjut lagi cerita lawan Keribidis lagi. Jadi emang dari season 1 sudah ada rapat, cuman enggak sesering season 3 tuh. Yang berturut-turut rapat-rapat, nggak ada selingan sama sekali dan literally cuma ngobrol. Nah itu season 1. Nah ini season 2 nih. Season 2 episode 4 rapat waktu kerajaannya Rimuru diserang kalau nggak salah tuh. Iya. Habis itu episode 7 rapat lagi setelah Rimuru selamat dari lawan Hinata. Masuk episode 9 rapat lagi sebelum apa yang ada Shion mati lah tuh. Jadi dari 12 episode cuma 3 episode rapat, itu pun selang-seling. 4 rapat, 5 tidak, 6 tidak, 7 rapat, 8 tidak, 9 rapat. Nah udah kelihatan kan polanya tuh. Jadi dari season 1 sama season 2 part 1 kenapa nggak pernah ada keluar narasi anime rapat? Karena ini rapat diselingi sama cerita, battle segala macam, baru rapat lagi. Jadi itu tidak, waktu season 1 kan tidak ada Pak. Orang bilang Tensura anime rapat, season 2 part 1 juga kan sama, nggak ada.
Orang bilang Tensura anime rapat. Kenapa baru orang bilang anime rapat? Itu gara-gara season 2 part 1. Nih gue sebut ya berapa banyak episode season 2 part 1 season 2 part 2 yang ada rapatnya. Season 2 part 2 episode 1 rapat. Season 2 part 2 episode 2 rapat. Season 2 part 2 episode 3 rapat. Season 2 part 2 episode 4 rapat. Season 2 part 2 episode 5 rapat. Season 2 part 2 episode 6 si Gui sama Leon lagi rapat. Season 2 part 2 episode 10 rapat Raja Iblis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episode dari total 12 season 2 part 2 isinya rapat. Gara-gara ini kan langsung keluar tuh istilah Tensura anime rapat. Sudah mulai kelihatan dari season 2 part 2. Nah, makanya masuk season 3 sama juga tuh polanya kayak season 2 part 2. Episode 2 rapat, 3 rapat, 4 rapat, 5 rapat, 6 rapat. Bagaimana orang tidak bilang Tensura anime rapat? Rapatnya lurus terus gitu, berepisode-episode berturut-turut, tidak diselang-selingin kayak waktu season 2 part 1 sama season 1. Pertama, menurut lu Tensura itu tema utamanya apa? Selain isekai ya, kalau isekai udah jelas. Selain isekai, apa ya kalau gue ya? Senang-senang sih. Kalau mau dibilang politik pun, ini gue nggak ngomong novel, gue ngomong anime aja lah. Sejauh ini di anime politiknya Tensura tuh tidak terlalu berat loh. Iya, emang nggak berat. Maksudnya tuh masalahnya antara masalahnya simpel atau karena bawahannya Rimuru terlalu OP, jadi kita ngerasa masalahnya Rimuru tuh simpel semua tuh. Jadi kayak bagaimana masalah ini sudah siap, sudah selesai Rimuru sama. Kalau masalah ini kami sudah atur Rimuru sama. Enggak, emang Tensura simpel. Kenapa? Karena di Tempest sendiri nggak ada musuh gitu. Maksud gue dalam artian tidak ada musuh di balik selimut. Yang bikin anime politik itu susah, kayak berat, itu ketika kita harus menebak di antara teman kita ada 10, itu ada 1 atau 2 orang yang berkhianat. Masalah di Tensura kan nggak ada, ya nggak? Ya, semuanya kan Sasuga Rimuru sama. Iya, gimana itu yang bikin Tensura ya, menurut gue masih anime politik ringan, nggak bisa dibilang anime politik berat. Karena kalau kita contoh benar-benar anime drama politik, kita ambil contoh Genjutsu Sugiusa, kan emang ada musuh di balik selimut di kerajaannya sendiri. Gua itu nonton itu aja ngerasa pusing loh. Iya. Bisa ngerasa pusing loh nonton anime. Itu baru politik kerajaan. Kalau Tensura mah masih ringan, kayak itu sebenarnya masalah ringan yang emang sengaja kayak mungkin kelihatannya berat soalnya melibatkan satu kerajaan dengan kerajaan lainnya gitu loh. Tapi menurut gua politik berat itu bukan ketika satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, tapi ketika kerajaan lain itu ikut campur dalam urusan negara lu. Itu kan yang sedang dilakukan sama itu Luminaris saat ini kan. Temanya selain isekai adalah world building, membangun negara. Gimana menurut Anda? Ya jelas lah, lu lihat sendiri lah bagaimana Tempest dulu dari yang cuma gubuk kecil gitu sekarang sudah jadi negara, ya jelas lah world building. Iya. Enggak, tapi menurut lo world buildingnya gimana? Berasa nggak? Maksud dalam artian kayak, wah, gitu loh. Kalau secara arsitektur dan bangunan tuh kerasa. Kalau lu perhatikan detail-detail itu kerasa banget. Kalau itu ya, maksud gua proses Tempest bisa berdiri itu benar-benar itu mah mulus. Gak? Buat gua sih mulus aja sih. Kalau mau dibilang berasa kayak benar-benar membangun. Iya, benar-benar berasa kayak benar-benar membangun negara nggak sih? Kalau menurut lu? Iya, world building. Tapi kalau kita ngomongin pembangunan negara, menurut gua Tensura ngebangun negara itu sangat mulus ya. Mungkin karena ada Veldora juga ya di situ. Alasan lainnya kenapa mulus? Karena banyak time skip. Lu coba nonton ulang season 1 tuh time skip banyak deh. Jadi awalnya tiba-tiba bangunannya sudah tinggi, makanya nggak kerasa ngebangun gitu. Bukan itu. Maksud gua kita ngomongin ketika misalnya suatu wilayah di suatu tempat tiba-tiba mendeklarasikan sebagai negara sendiri, itu pasti bakal terjadi polemik di setiap kerajaan. Nah itu yang nggak ada di Tensura awal-awal ya, polemik pas Rimuru ngebangun Tempest. Oh, gejolak gitu ya, gejolak politik. Kalau kita ngomongin ada orang yang nyatain negara nih, saya punya negara sendiri di tengah hutan. Kalau kita ngomongin world building dan pembangunan negara, itu nggak ada polemik itu di awal. Kayaknya ada di waktu Duargon tuh. Iya kah? Ini mah harus nonton ulang masalahnya. Kayaknya ya sebelum masalahnya membesar, Rimuru tuh udah langsung ke Duargon gitu, cari bantuan gitu. Apa istilahnya tuh, minta de facto de jure. Jadi dia minta pengakuan dari negara lain untuk ngakui negaranya buat menghindari masalah-masalah kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kalau lu harapkan kayak gitu. Cuma kan
Masalahnya anime itu ngebuat semua itu jadi kerasa kayak bahagia aja gitu. Jadi proses-proses ribetnya, rumitnya itu kan langsung tidak terasa. Gara-gara ketutupan sama senang-senangnya Rimuru tuh, langsung nggak kerasa tuh bagian itunya. Iya sih, mungkin ya bisa jadi. Gua soalnya nggak berasa itu di anime Tensura gitu loh. Terlalu mulus. Itu sih, iya gara-gara terlalu mulus sama banyak time skip. Jadi tiba-tiba lompat gitu, masalah langsung selesai kan, tiba-tiba sudah kebangun begini, sudah kebangun ini, masalahnya udah kelar, ini sudah itu. Dan kenapa mulus ya karena semuanya udah disiapin sama penulis sih menurut gue ya. Makanya semuanya serba mulus gitu. Bawahannya Rimuru semua jago-jago. Ada yang jago mata-mata ngumpulin informasi, ada yang bisa jadi sekretaris, ada yang ini. Sama Rimuru dibantu sama Google AI. Iya. Si Rafael tuh. Ya udah selesai. Bagaimana tidak mulus, Pak? Sudah kayak itu Sukuna dikasih binding foe sama GG, mulus hidupnya. Ditambah time skip, makin mulus mah itu kita yang nonton mah nggak rasa. Tiba-tiba sudah jadi aja. Itu menurut gua kalau dibilang Tensura anime berat, enggak. Kalau kita ngebahas masalah politik kerajaan dan membangun negara, enggak berat, enggak ada yang berat di Tensura di bagian situ. Karena terlalu mulus dan cukup mudah buat dipahami. Gua nggak bilang mudah ya, cukup mudah. Di Tensura mereka ke Dwargon perasaan bukan cari bantuan de facto, mereka cari blacksmith. Cuma ujung-ujungnya kan mereka kenalan sama itu. Iya, si Raja Dwargon itu kan yang ngebantu mereka lah. Ya, tuh, itu. Kan seingat gua udah minta bantuan Dwargon untuk diakui sebagai negara dan lain-lain. Terus juga hutan Jura itu awalnya wilayah kosong Veldora. Iya, area kekuasaannya Veldora, makanya nggak ada juga yang berani protes kan ketika ada sosok yang pengen ngaku bikin negara di areanya Veldora. Kalau di Overlord, kenapa lebih berasa karena kita tuh dapat sudut pandang orang-orang yang jadi korban gitu, orang-orang pelaku-pelaku di negaranya. Sedangkan kalau di Tensura, mereka kan cuma muncul pas rapat. Kita ambil contoh Jirnif tuh diliatin waktu dia lagi stres, waktu dia lagi mikir, waktu dia lagi perjalanan atur rencana. Kalau di Tensura kan pas rapat semua baru diliatin. Hinata diliatin pas rapat. Raja Falmut diliatin pas rapat. Rozo kemarin diliatin lagi rapat. Diliatin semua giliran pas rapat doang. Dan itu mungkin yang bikin kita agak bosan karena pertama pas nonton Tensura terutama season 3 ini yang isinya rapat mulu, karena selama rapat itu kayak tidak ada polemik yang terjadi gitu loh. Polemik ya palingan cuma konspirasi itu doang yang terakhir episode 4, episode 5. Ya gimana mau terjadi, orang ngobrol doang 6 episode. Gue kalau ngebandingin anime politik kerajaan kayak Tensura dan ya politik ngebangun negara dan lain-lain, masalah ekonomi, gue ngebandingin Tensura bandingin sama Genjutsu Sugiusa. Lock Horizon juga tuh sering rapat tuh Lock Horizon. Cuma gue belum nonton season 3. Season 3-nya rapatnya banyak nggak? Ya kalau Lock Horizon itu inti poinnya yang dibahas. Cuma banyak rapat nggak? Hampir tiap episode rapat juga nggak? Kayak Tensura gitu yang enggak. 6 episode 5 episode berturut-turut rapat terus. Enggak. Dia ada selingannya. Dibilang per episode mungkin rapat, gue lupa ingat mungkin per episode rapat, tapi di setiap episode rapat itu ada selingannya pasti. Dan di Lock Horizon itu rapatnya lebih berat. Kalau kita ngomongin Tensura yang soal kayak cuma konspirasi kayak gitu doang, di Lock Horizon itu ngerapatin gimana caranya menyatukan dua dunia. Ya kalau topiknya itu gue setuju sih. Emang lebih berat rapatnya Lock Horizon sih. Untuk saat ini ya kalau dibandingkan Tensura saat ini ya. Soalnya mau seberat-beratnya kita ngomong season 3 aja lah. Mau seberat-beratnya pembahasan yang mereka bahas di season 3 ini, itu kan yang urus cuma Luminaris Kroco. Aduh anjir lah. Itu gue tidak suka banget tuh penyelesaian rapatnya tuh, penyelesaian masalah yang dibikin sama Luminaris tuh. Sudah set up sok pengen adu domba negara, ujung-ujungnya badut juga. Makanya kan itu yang bikin Tensura dibilang anime berat enggak gitu, karena ya musuhnya Kroco. Untuk saat ini kita ngomong season 3 nih. Untuk saat ini apakah berat? Masih ringan mah untuk saat ini. Kan kita belum masuk ke bagian yang time paradoksnya time travelnya Ano, si perang Tenma kita kan belum masuk sampai sana. Jadi kita nggak ngomongin sampai sana. Kita ngomongin season 3-nya ya guys ya, yang harusnya bisa diringkas karena emang pembahasannya ringan, bukan pembahasan berat. Bro, kalau pertarungan tidak sampai 1 episode mah tuh Kroco. Lu mau OP apapun mah, aduh anjir lah. Kelar 1 episode mah Kroco itu. Tapi kan kita balik lagi, Tensura season 3 kan ya emang musuhnya Kroco, pembahasannya jadi ringan, yang harusnya nggak harus makan 6 episode buat rapat doang dong. Musuhnya misalnya OP, MC-nya OP, itu
ya masih oke lah rapat dipanjangin. Jadi kayak masih seimbang antara musuhnya yang OP dan MC-nya juga yang OP. Tapi kan kalau kita ngeliat Tensura season 3, MC-nya OP, musuhnya kroco. Jadi rapatnya emang itu pembahasan yang ringan dan rapatnya emang sengaja untuk dipanjangin. Itu menurut gua. Karena kalau rapatnya dipendekin, battle-nya juga bakal soalnya battle-nya bakal pendek kan. Oke lah misalnya kalau ternyata mereka rapat tuh betul-betul khusus untuk ngebahas ini, apa yang akan mereka lakukan untuk ngelawan Hinata dengan negaranya lah. Dan ternyata memang negara Hinata tuh OP-nya nauzubillah, makanya mereka harus rapat terus nih. Tapi kan kenyataannya tidak begitu, Pak. Iya itu. Iya kan? Itu Jadi yang bisa gue terima tuh itu. Rapat panjang-panjang, payoff-nya tidak ada, tidak memuaskan gitu. Rapat panjang kayak Lock Horizon, kayak Genji Tsugiusa. Lock Horizon season 2 deh. Itu persiapan sebelum lawan raid boss kan panjang banget itu. Itu dan kerasa banget, emang susah itu bosnya. Emang susah, wajar kalau panjang. Kalau Tensura kita ngomong 6 episode rapat. Kalau musuhnya cuma kelar setengah episode bahkan gak nyampe, itu kayak terus 6 episode kemarin buat apa? Gua rasa bisa 4 episode kelar tuh. Cuman beda-beda musuhnya, gak bisa sama. Kecuali nanti fighting atau warnya emang dipanjangin ya. Porsinya pas sama pembahasan kemarin, sama rapat kemarin. Jadi misalnya kayak rapat 6 episode gitu, 6 episode, 7 episode kita rapat. Nah, fight-nya, war-nya itu kita mendapatkan jumlah yang setidaknya 6 atau 5 episode gitu. Paham kan? Anda terlalu optimis. Maksud gue iya, porsinya tepat gitu loh. Karena Tensura kan punya genre action nih ya. Punya genre action, punya genre magic. Kurang action apa coba Tensura? Itu adu mulut itu kan action. Adu argumen, tukar pikiran. Soalnya episode ini kan bakal nyeritain anaknya Hakuro juga kan. Itu kan juga nanti rapat itu. Rapat sama emaknya, istrinya Hakuro. Mau berapa episode itu semua mau diceritain kalau battle-nya dilamain coba. Gua rasa gak bakal lama tuh battle-nya. Silat lidah sayangnya gak ada yang debat. Oh iya deh, rapatnya gak ada yang debat. Oh tuh, rapatnya Raja Falmouth tuh. Buat gue tuh salah satu rapat paling tidak penting sih. Karena dialognya cuma ya dialog template para bangsawan gitu. Itu mah menurut gue itu bisa dipotong, tidak penting itu. Iya, banyak sih di Tensura ya kalau kita ngeliat dari season 2-nya yang part 2. Kayaknya banyak deh yang kayak gitu. Daripada rapat ya. lebih kayak laporan. Laporan. Iya, lu coba perhatikan tuh cara mereka diskusi. Cara mereka rapat. Oh iya, selalu bawahannya Rimuru tuh ngelapor nih, ini ada update ini masalah ini baru selesaikan, ini bla. Ini ada teknologi baru. Rimuru tuh cuma oh ya ada ini ya, nanti dibantu sama Rafael. Oh ya. Iya, itu setelah itu kamu bikin ini ya, kamu bikin itu ya, kamu bikin ini. Ayo kita pesta. Setuju kalau itu setuju. Karena lebih kayak laporan daripada rapat. Iya, karena selain masalah laporan itu, selain masalah yang kayak bawahan Rimuru yang ngelapor, apa yang mereka lakukan itu dialog satu arah. Apa yang Rimuru katakan mereka iya, udah nggak ada yang namanya kayak ini ada saran atau nggak bisa seperti itu, kayak nih kayaknya lebih bagus seperti ini deh, gitu loh. Dialog satu arah. Kalau ya ujung-ujungnya kita balik lagi ke topik awal, kita ngebahas rapat di anime Tensura. Intinya rapatnya tuh kenapa kerasa kurang menarik ya, gara-gara rapatnya tuh tidak ada selingan, literally cuma rapat ngobrol. Itu pun pembahasannya ujung-ujungnya tidak begitu menarik gitu. Apalagi kalau nanti lu udah nonton sampai kelar lah masalahnya, ujung-ujungnya masalahnya tuh selesai dengan sangat ujungnya masalah itu selesai dengan kekerasan. Ujung-ujungnya diskusi politik, rapat ribut-ribut, ujung-ujungnya apa? Kelar dengan kekerasan, kalahin itu, kelar, langsung kita damai, kita pesta. Gitu. Nah, ini yang bikin Tensura juga menurut gua anime ringan karena sejauh ini tidak ada perang otak. Dalam artian mereka menghancurkan negara cuma berdasarkan power mereka, bukan kayak modal informasi, modal kecerdasan, menyusupkan suatu musuh ke kerajaan lain gitu. Tidak ada perang otak, sekedar perang power aja. Itu kenapa gue bisa bilang ya Tensura politiknya politik ringan, apa ujungnya udah perang aja. Nggak ada perang otak gara-gara ada Rafael. Sebenarnya gue rasa sih pasti itu ada, cuman
tidak mau, gue nggak baca novel ya, jadi bilang koreksi aja kalau salah. Gue rasa itu ada, cuma mungkin nggak mau ditulis sama autornya, atau mungkin nggak mau diadaptasi sama animenya. Karena kan kalau soal misi spionase segala macam kan ada itu tuh, si siapa tuh yang ninja lah, siapa lah namanya itu. Bisa tuh nyeritain dari sudut pandang dia soal politik bisa lebih berat gara-gara dia. Tambah lagi Diablo yang sadisnya minta ampun. Itu juga bisa kalau emang pengen diniatin ya ngarah ke sana. Tapi kan kenyataannya Tensura tuh pengen dibikin dengan tema yang bahagia gitu. Setidaknya sampai season 3 ini ya kerasa bahagia banget. Ujung-ujungnya habis perang baku pukul pesta. Ya makanya semuanya jadi terkesan sepele. Tidak terasa berat sama sekali. Dan ya seperti yang gue bilang juga tadi kan, ujung-ujungnya lu mau rapat sepanjang apapun, mau bikin agenda adu domba sebagaimanapun, masalahnya itu kelar dengan kekerasan. Habis kekerasan, habis mau baku bunuh, pesta, makan gitu itu. Dan gua rasa itu emang jadi salah satu nilai jual Tensura kok dari dulu, dari season 1 ya, karena animenya memang menyenangkan gitu. Di season 3 ini sama 6 episode, vibe menyenangkannya itu yang kurang berasa. Belum kerasa, lebih tepatnya belum kerasa karena ketutupan sama rapat terus. Sama ini kita bisa bahas. Menurutmu, banyak juga yang bilang gini, bang kan emang di novel banyak rapatnya bang, wajar lah kalau di anime juga banyak rapat kan ngikutin novel. Gimana pendapatmu kalau soal itu? Di novel kan memang rapatnya panjang bang, wajar kalau sampai di anime bisa berepisode-episode ya, karena kan emang begitu juga di novel. Satu, itu bisa diringkas. Kedua, yang namanya pendeskripsian kalau udah menjadi visual itu udah menjadi 0,1 detik. Sebagai contoh, lu mendeskripsikan Rimuru. Oh, Rimuru punya rambut biru, matanya emas, tingginya segini, pakai baju ini, naik rangga, bawa pedang, celananya begini, ininya begini. Itu deskripsi bisa sampai 2-3 halaman. Bisa sampai 2 halaman. Dijadiin visual 0,1 detik selesai. Bener nggak? Sama kayak di Overlord. Di Overlord tuh kan ada tuh, siapa lagi namanya? Six Arms di season 2 yang kalau di novel cerita tentang Six Arms itu berlembar-lembar tuh ngejelasin senjatanya apa, dia tuh siapa, kekuatannya apa. Di anime cuma dibegini doang sama Sebas nih. Selesai. Padahal kalau di novel tuh berlembar-lembar tuh diceritain. Kayak gitu ya. Itu. Tidak selamanya apa yang panjang di novel itu juga harus jadi panjang di anime. Iya, bener juga sih. Apalagi ada lagi pendapat lain? Tuh, udah. Menurut gue ya 6 episode kepanjangan karena bisa diringkas dan masih bisa menggunakan visual. Dan sejauh ini kan Tensura rapatnya tidak menggunakan visual kan, lebih ke arah dialog. Iya, cuma ngobrol semua soalnya. Bener kan? Ya udah. Sama ini juga sih, satu hal yang harus diketahui, terkadang apa yang panjang di novel itu nggak works di anime kalau dipanjangin. Contoh paling nyata tuh Overlord, lalu lihat Over season 2 yang 6 episode nyeritain kadal. Itu waktu di novel tuh tidak ada yang protes. Mau satu volume isinya kadal doang mah orang terima-terima aja. Tapi pas masuk anime itu kena hujat habis-habisan. 6 episode lu nyeritain kadal, gunanya apa? Itu jadi bukti nyata kalau apa yang panjang di novel belum tentu works ketika jadi anime. Gue pakai contoh Overlord karena gue lebih paham Overlord soalnya. Iya. Makanya di Overlord season 4 ceritanya Dwarf Kingdom yang satu volume itu dipangkas jadi 2 episode karena mereka udah belajar dari season 2. Oh ternyata nyeritain Lizardman 6 episode tuh tidak menarik buat penonton anime. Makanya diringkas. Waktu nyeritain Dwarf itu disingkat jadi 2 episode doang gitu. Tidak selamanya apa yang panjang di novel itu juga harus panjang di anime. Dan itu juga harus diceritain semua di anime, nggak harus. Dan juga kalau kita ngomongin masalah cutting dan skip itu ada prioritas ya menurut gua. Kayak lu nge-cut jangan di-cut bagian penting, ngeringkas juga jangan bagian pentingnya dihilangin. Oh sama satu lagi sih, satu hal yang kenapa bikin orang kesel ya sampai bisa keluar sindiran anime rapat gara-gara lu bayangkan bro nunggu 1 minggu cuma buat nonton cuma buat nonton 1 episode rapat. Sedangkan kalau LN lu sekali baca aja bisa kelar tuh semua rapat kan. Anime nih bro, lu nunggu 3 bulan, lu bayangkan nunggu 3 bulan. Selama 3 bulan itu 80%-nya rapat. Gimana orang gak kesel? Kalau lu nontonnya maraton mah gak usah komen, bacot. Kalau lu nontonnya pas ongoing,
Mungkin lu bakal, gue sangat mewajarkan kalau lu bakal protes kalau lu nontonnya pas ongoing. Apalagi kalau kita ngomongin bahas anime rapat, kalau misalnya ya episode 2 atau episode 3 lah rapat gitu. Nah itu di episode 2 belum selesai tuh rapatnya, lanjut ke episode 3 misalnya ya. Nah dari itu pas episode 3 itu nongol, ada beberapa orang yang lupa sama rapat sebelumnya dan mau nggak mau harus nonton episode sebelumnya lagi kalau nggak di-recall di episode 3. Dan nge-recall itu berarti kan makan durasi juga kan. Ya gitu. Antara dia nonton ulang episode sebelumnya atau nge-recall, pihak studio nge-recall pembahasan sebelumnya di episode terbaru itu. Tidak usah recap lah. Buang-buang durasi doang itu. Kayak Shangri-La Frontier tuh, kebanyakan recap. Dan ini sudah kejadian dari season 2 part 2 loh. Kira-kira apa ya yang bikin dia gitu ya? Gua ngelihatnya agak aneh gitu. Padahal dari yang tadi gua bilang kan datanya, dari season 2 part 1 aja masih mending gitu. Giliran masuk season 2 part 2 jadi banyak rapat berturut-turut. Ada masalah apa ya? Padahal dari season 2 part 2 aja kan udah berkali-kali disindir tuh, ini anime rapat. Itu lu lihat coba tuh, Tate no Yusa kena bisa langsung berubah total season 3 jadi bagus banget. Kenapa season 3 malah masih tetap ya? Kayak tidak belajar gitu studionya. Setidaknya masih lebih mending lah daripada Shadow Garden ya. Oh ada nih, sebenarnya mah kalau rapatnya berbobot, dialognya menarik, VN-nya seru, visualnya nggak membosankan, sebenarnya mah nggak apa-apa. Benar sekali itu. Raihan AF. Ya gimana ya? Ya mereka pengen memperpanjang durasi sih, menurut gue udah itu aja jawaban paling masuk akal itu sih menurut gue, memperpanjang durasi. Gue juga yakin gitu sih, memperpanjang durasi karena seperti yang gue bilang tadi, dia tuh mau ngejar manganya, nggak boleh sampai lewat dari manga. Makanya dipikir nih gimana caranya ya biar ceritanya nggak sampai ngelewatin manga gitu. Padahal manganya bulanan nih. Malah manganya kan paling baru udah sampai nyeritain festival. Ya itu nanti juga kelarnya di situ kan. Berarti menurut lu porsi dari anime Tensura bakal kebanting, lebih dominan rapat ketimbang itu. Perbandingannya mungkin 80 banding 20 lah sama fake-nya. 80 kebanyakan sih, gua rasa 70 lah atau 70. Mungkin 65 gitu. Bakal lebih banyak rapat untuk season 3 ya. Kalau menurut gua festival juga kan nanti rapat, Bro. Kalau menurut gua 65 masih oke sih kalau misalnya rapatnya 65, terus juga actionnya mungkin 30, terus sisanya bagian happy-happynya itu kayak menurut gua porsinya masih lebih tepat karena emang Tensura di season 3 ini emang kan fokusnya kebanyakan rapat ya. Menurut gua kalau 65 masih emang wajar gitu. Porsinya masih oke lah. Ibarat kalau lu masak nasi goreng pasti nasinya lebih banyak ya kan, yang paling banyak. Itu tetap udah banyak, Pak. Kalau lu bandingin sama season 1 mah cuma 10% mungkin rapat. Kalau dibandingin sama season 1 ya. Iya, tapi kalau menurut gua balik lagi karena season 3 emang lebih fokusnya banyak rapat. Kalau 65 menurut gua emang pas gitu. Tapi kalau dari gua sendiri, penilaian gua 6 episode dalam 24 udah lebih dari 65 sih, karena kedepannya pasti masih ada rapat lagi kan. Iya, terutama nanti di festival tuh banyak ngobrolnya tuh. Mungkin tidak rapat tapi ngobrol banyak. Ngobrol bikin labirin, ngobrol persiapan, ngobrol Ramirez pindah segala macam tuh banyak ngobrolnya. Kalau lu berharap action, gua rasa kayaknya action di sini cuma pas lawan Hinata doang kan. Di festival nggak ada action kan? Gue bukan mengharapkan action ya, gue mengharapkan porsinya pas antara action. Orang nonton Tensura mah nyari action, Bro. Enggak, gue nyari gue nonton anime tuh mencari porsi yang tepat antara bapak-bapak satu ini tidak paham. Adik-adik kan kalau nonton Tensura tuh action. Makan sana, makan sini, leveling, dapat skill. Waduh, enggak dong. Gue nonton anime tuh mencari porsi yang tepat ya kan. Kayak misalnya ya Tensura kalau rapatnya atau politiknya di angka 65, terus juga fightingnya di angka 30, terus sisanya ya vibe bahagia dan yang lain-lain, itu menurut gue porsinya masih tepat. Nah ketika porsinya udah kelewatan, itu yang menurut gue udah gak enak. Lalu atau Tensura nyari apa? Actionnya doang bang? Apa gimana nih? Gue nyari senang-senangnya aja sih. karena emang gitu kan dari season 1 polanya selalu gitu, habis perang senang-senang aja yang gue lihat. Dan gue sangat menikmati vibe senang-senangnya. Kayak semua orang di Tensura tuh yang dari awalnya musuh jadi teman. Tapi setelah Tenma pesta-pesta lagi. Kalau nggak salah ada, tapi nggak segede waktu festival yang kemarin yang sampai budgetnya nggak ngotak gitu.
Iya. Nggak sampai segede itu. Wah, Ada setahu gua. Lu ngomong budget ya, gue jadi kepikiran bisa-bisa tuh nanti ada satu episode cuma nyeritain cari uang doang tuh Iya, buat ngebiayain festival. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kok Kalau mau kita baru dipanjang-panjangin kan. kepikiran ya? Kita baru Kan nanti kepikiran. Rimuru kan nanti kerja sama itu si Merchant kan, siapa lah namanya itu yang rambutnya kayak tai itu, kuning-kuning di depan kan. Siapa lah namanya itu. Itu bisa jadi tuh ada satu episode cuma nyeritain dia nyari duit. Siapa tahu nanti nyari duit malah bisa 2-3 episode, Bang, gimana, Bang? Wah, itu mah kebanyakan, Pak. 2-3 episode nyari duit doang. Dia bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya sengaja Kebanyakan dipanjangin. itu. Memperpanjang durasi. Aduh. Kita positif thinking aja lah. Kebanyakan. Masa nyari duit lebih lama daripada lawan Luminaris? Masuk akal sedikit lah. Dongo itu. Nyari duit lebih susah daripada berantem. Luminaris tidak lebih penting daripada duit loh. Aduh. Nyari duit lebih susah daripada lawan Luminaris. Ya ilah. Tidak mungkin satu episode cukup lah. Setengah mungkin. Nyari duit lebih susah daripada fighting, Bang. Aduh. Tidak ada harga dirinya Luminaris itu kalau dia kalah jam tayang sama duit. Lah, kenyataannya seperti itu kan. Hinata menuju ke Tempest saja itu dirapatin. Jadi nanti kalau Hinata tersendat di tengah jalan sehingga di Alpha Midi itu dirapatin nanti itu. Lapor, itu Hinata lagi beli jajan, lagi beli makan. Siap, kita rapatkan. Jadi Hinata ini lagi beli makan, terus kita harus ngapain? Nanti pas Hinata sudah di dekat Tempest, rapat lagi tuh, laporan lagi. Saya lapor, Hinata sudah di dekat Tempest. Baiklah, kita ngapain nih? Sampai tuh 8 episode, nanti battle-nya 4 episode. Lawan Hinata 1 episode, battle kroco-kroco 1 episode, 2 episode lah. Habis itu balik lagi Hinata baru Luminaris. Bentar aja tuh. Kalau gue yang kemarin yang episode yang Hinata dirapatin, menurut gue masih nggak ada masalah karena mereka ngerapatin inian ya. Kan nggak Hinata doang kan itu yang dirapatin, tapi pasukan yang dibawanya juga. Jadi menurut gue masih wajar sih, karena kan kondisi dua kerajaan pengen perang dan ketika kerajaan lain bergerak, Tempest rapat dan ngebahas pasukan mereka, itu menurut gue hal yang wajar. Dan ketika udah deket Tempest mereka ngebahas itu lagi, itu masih hal yang wajar. Kecuali ketika nanti misalnya ya kayak lu bilang Hinata singgah di suatu kerajaan atau suatu tempat, itu dirapatin lagi tuh. Nah itu baru sebenarnya itu tidak penting ya. Itu cukup 1 kali saja cukup itu. Atau tiba-tiba sudah di depan mau war juga tidak masalah mah. Ya menurut gua sebelum itu penting sih, kayak misalnya di episode 6 ini, yang berarti mereka udah tahu kondisi pasukannya Hinata berapa, siapa aja gitu loh, dan mereka bisa mempersiapkan diri. Dan ketika si Hinata udah dekat, dilaporin lagi, dan bukan ada rapat sih, lebih ke arah laporan. Habis itu Rimuru tinggal memerintah aja. Oh ya udah, sekarang waktunya bergerak gitu. Karena gue ngambil perspektif seperti anime Kingdom Arsalan Senki yang kondisi kerajaan mau perang pasti kayak gitu. Cukup kan berarti 2 kali rapat 2 episode lah, cukup lah. 2 kali yang ketika kerajaan lain bergerak sama pas kerajaan lain itu udah deket sama mereka. 2 kali. Kalau kita melihat Kingdom dan Arsalan Senki yang temanya sama nih, perang kerajaan untuk saat ini. Rapat klan Rozo itu lagi, masih ada klan Rozo tuh. Aduh. Masih ada selingan tuh buat ditambah-tambahin. Oh iya, ada rapat klan Rozo, bisa kita selingi. Masih ada banyak cara bro untuk mengisi slot kekosongan ini dengan rapat. Episode 8 itu gue rasa tuh baru betul-betul mulai perang. Sementara ini mah masih rapat. Menurut lo episode 7 rapatin apa? Ya itu tuh Hinata. Masih ada Rozo, masih ada masalahnya Falmut belum kelar. Iya udah Falmut. Masalahnya Falmut kan masih bisa dibahas-bahas sedikit lah, lumayan lah 7 menit kan. Belum diselipin, belum inian selipan-selipan komedi biasanya di tengah rapat. Ya bisa jadi 10 menit lah. Ya mungkin itu saja ya untuk rapat kita pada malam hari ini. Lumayan lah rapatnya muter-muter doang kan, kayak apa yang lu nonton di animenya kan. Iya itu. Kalau memang ada saran dan pendapat tulis aja di kolom komentar. Guys, thank you udah mengikuti pembahasan rapat gue dengan Bang Megane ini soal Tensura ya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.